Halo semuanya, selamat datang di channel Yono Budoyo. Dan dalam video kali ini saya akan share materi tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Dan pada video kali ini saya berkolaborasi dengan Bapak dosen Danang Prasetyo. Baik, saya juga sampaikan dalam kalimat awal, all that I know is that I know nothing. Ya, ini dari Socrates ya. Baik, untuk yang pertama, marilah kita pelajari tentang komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah proses menyampaikan pesan menggunakan bahasa dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, secara bahasa, pengertian bahasa ini sendiri, bahasa merupakan alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan sampai nanti membentuk sebuah kalimat. Yang kedua, fungsi bahasa dalam budaya atau berbudaya. Bahasa ini memiliki fungsi yang sangat urgent, yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, seperti sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, alat integrasi, dan adaptasi sosial, serta alat sosial itu sendiri. Nah, maka dengan bahasa ini biasanya seseorang bisa terbuai, biasanya seseorang bisa positif, biasanya seseorang bisa negatif. Nah, kalimat kita juga bisa dikategorikan sebagai kalimat yang memiliki makna yang positif ataupun negatif. Nah, hal itu juga akan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi semangat diri, dan itulah fungsi daripada bahasa dalam berbudaya. Maka dalam bahasa dalam berbudaya ini semakin memahamkan kita akan budaya yang berbeda, tentu tidak akan timbul miskomunikasi. Nah, dalam bentuk konkret bahasa ini bisa termasuk dalam bahasa daerah ya. Ada misalnya ketika di Indonesia ya bahasa Jawa, bahasa Madura ya, kemudian bahasa Sunda, bahasa Ngapak dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk konkretnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa dalam komunikasi interkultural. Nah, sudah sedikit tadi kita sampaikan ya, bahwa bahasa ini berfungsi sebagai sarana menyampaikan ide, emosi, dan nilai-nilai budaya. Bahasa juga dapat mencerminkan identitas seseorang ya. Nah, misalnya dia orang Pantura misalnya, bahasanya pasti lebih sedikit kasar ya, terdengarnya seperti itu. Tapi ketika di sana ya biasa saja kan begitu. Nah, itu adalah ekspresi ya. Jadi bahasa itu merupakan ekspresi daripada budaya itu sendiri. Maka akan kelihatan atau mencerminkan identitas budaya dari seseorang, salah satunya melalui bahasa ini. Kemudian yang selanjutnya, apa sih hambatan bahasa dalam komunikasi verbal? Nah, yang pertama perbedaan bahasa, dialek, dan akses. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa ketika konteksnya Indonesia ini berbeda nih. Orang Sumatera datang ke Indonesia misalkan misalnya dari Medan. Nah, tentu berbeda nih ketika ketemu orang Jawa misalnya seperti itu dialeknya. Di Jawa pun dialeknya berbeda-beda. Ada yang Jawa Sunda, Jawa misalnya Ngapak gitu ya, Panturanan gitu. Itu berbeda-beda. Nah, itulah yang dinamakan dialek ya, dan ini tentu akan menjadi hambatan kita ketika kita tidak mengenal ya dialek tersebut atau bahasa tersebut ya dari budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata serapan bahasa daerah. Nah, ini tentu juga hal yang berbeda juga. Nah, ini menjadi hambatan ya ketika kita tidak memahami kata-kata serapan dari bahasa daerah yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata terlalu kompleks. Ya, ini ketika kita tidak mempelajari ya nampaknya kompleks, tapi kalau kita sudah terbiasa, ya biasa saja kan begitu. Baik, yang keempat adalah disabilitas bahasa fisik ya, gagap, gangguan artikulasi atau kehilangan pendengaran. Nah, ini bisa masuk juga dalam nonverbal. Nah, maka ya memang kita terbatas ya. Misalnya kita dengan bahasa yang verbal dan nonverbal. Mungkin ada beberapa orang yang memahami kedua hal ini, tetapi juga ada yang keterbatasan pengetahuan ya dengan hal ini. Ini juga masuk dalam komunikasi disabilitas misalnya tertentu ya. Mungkin kita ada yang bisa dan maksud ya akan
simbol-simbol tersebut, tetapi kita ada yang misalnya terbatas tentang hal itu. Baik, semoga ini tidak menjadi hambatan ya ketika kita misalnya bisa memiliki kompetensi yang lebih. Baik, dalam bahasa ya, di masyarakat yang kultural misalnya bahasa itu memiliki peran penting ya dalam membentuk identitas nasional dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif ya. Tadi saya sampaikan ya, ketika kita ya paham bahasanya, tidak akan mungkin ada sesuatu yang menjadi hambatan, tapi malah mengarah kepada bagaimana kita bisa hidup berdampingan, hidup harmonis dan lebih inklusif ya terhadap siapapun begitu ya, dengan berbagai latar belakang budaya tentunya. Nah, beberapa karakteristiknya kita bisa jelaskan sebagai berikut. Variasi bahasa. Variasi bahasa ini merupakan penanda keragaman linguistik dan cerminan dari warisan budaya, yaitu juga identitas sosial dan perubahan sejarah. Kita tahu ada 300 lebih ya misalnya suku ya di Indonesia. Nah, tentu memiliki bahasa-bahasa masing-masing ya. Dari daerah Jawa Timur ya, kita khususkan Madura saja itu berbeda-beda juga nih. Atau Jawa Timur lah, ada bahasa Osing, ada bahasa Maduranan dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kemudian bahasa yang ada di Sumatera ya, ada dari teman-teman Aceh misalnya. Aceh ini berbeda misalnya bahasanya daerahnya ya, misalnya dengan Riau ya, Kepulauan Riau ya, itu luar biasa ya. Saya kira itu. Kemudian ada di Indonesia Timur juga berbeda lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya karakteristiknya adalah adopsi dan adaptasi. Dalam masyarakat multikultural terjadi adopsi dan adaptasi antar budaya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Ini kita bisa bahasakan lain dalam teori-teori budaya adalah akulturasi gitu ya. Adanya persimpangan antara budaya satu dan budaya lainnya dalam konteks bahasa ya, saling harus beradaptasi, kalau tidak ya akan tersingkirkan, bahkan akan hilang begitu. Nah, bahasa nasional. Bahasa nasional ini dapat menjadi simbol upaya negara untuk menyatukan banyak kelompok etnis dan budaya yang beragam. Maka dalam konteks negara Indonesia, Republik Indonesia, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi yang menyatukan begitu ya, sehingga kita kemana-mana bisa nih, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke kita bisa nih, karena apa? Dengan bahasa nasional. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah bahasa dalam komunikasi antar budaya yang efektif. Hal ini kita akan tahu tentang memahami perbedaan bahasa. Jadi dengan bahasa ini dalam komunikasi antar budaya supaya efektif, kita bisa memahami bahasa ya yang berbeda tentunya. Nah, bahasa yang berbeda memiliki kosakata dan makna yang unik ya. Dan yang kedua, memahami bahasa kebangsaan, yaitu menggunakan bahasa kebangsaan dapat meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga adalah menyampaikan dengan jelas, yaitu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak dapat membantu menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, yang terakhir adalah pendengar yang aktif, yaitu mendengarkan secara aktif juga sama pentingnya bagi keberhasilan komunikasi antar budaya. Baik, selanjutnya kita akan pelajari komunikasi nonverbal. Ini merupakan proses pesan tanpa menggunakan kata-kata ya. Ini mencakup berbagai bentuk ekspresi yang tidak melibatkan bahasa lisan. Nah, ini tidak semuanya tahu ya, ini pasti minim yang tahu. Seperti gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Dalam konteks ini, komunikasi nonverbal sering disebut sebagai bahasa diam, karena pesan disampaikan melalui cara-cara yang tidak langsung. Nah, kemudian bentuk komunikasi nonverbal ini ya ada banyak sekali ya. Pertama, gerak isyarat yang menggunakan tangan, tubuh dalam menyampaikan pesan. Yang kedua adalah bahasa tubuh, yaitu posisi gerakan tubuh yang dapat menunjukkan sikap atau emosi. Yang ketiga adalah ekspresi wajah, menyampaikan perasaan melalui perubahan wajah. Dan kontak mata menggunakan tatapan untuk menunjukkan perhatian atau ketertarikan. Nah, ketika ada ekspresi baik buruk misalnya dari wajah seorang, pasti kita akan terpengaruh nih, atau bisa kita baca ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah penggunaan objek, yaitu memanfaatkan benda seperti pakaian atau aksesoris untuk menyampaikan pesan tertentu.
Baik ya, fungsi komunikasi nonverbal ini ada repetisi, yaitu mengulangi pesan yang disampaikan secara verbal untuk memperjelas ya. Kemudian yang kedua adalah pengganti, yaitu mengganti kata-kata dalam situasi di mana berbicara tidak memungkinkan ya. Entah ini misalnya biasanya adalah karena ya keterbatasan seperti itu, atau keunikan ya, perbedaan gitu ya kita bahasakan, atau disabilitas ya. Kemudian yang ketiga adalah menekankan, yaitu memberikan penekanan pada pesan verbal melalui ekspresi atau gerakan tertentu. Yang keempat adalah mengatur interaksi, yaitu membantu dapat ya dalam mengatur alur percakapan dan interaksi sosial. Nah, pentingnya komunikasi nonverbal ini adalah terletak pada kemampuan untuk memperkuat atau bahkan mengubah makna dari pesan yang verbal ya. Bisa di disabilitas atau bisa yang lain ya. Yang non bahasa tadi ya, dengan ekspresi wajah. Wah, ini kalau dalam teknologi ada stiker dan lain sebagainya, itu luar biasa ya. Kemudian ini menghindari kesalahpahaman tentunya. Dan hal ini sangat tepat untuk interaksi kita pada konteks sosial ya, profesional ya, sehingga menimbulkan keadilan dengan kesetaraan dan komunikasi yang efektif sesuai yang dimaksud. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Thank you.